3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat mengikuti pembelajaran daring hari ini? Mari kita berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Pembelajaran hari ini adalah tema 6, subtema 2, pembelajaran 2, muatan Bahasa Indonesia SBDP. Tujuan pembelajaran: 1. Siswa mampu menentukan gagasan utama dalam bacaan non-fiksi dengan tepat. 2. Siswa diharapkan mampu menjelaskan informasi tentang tari kreasi dengan tepat. Baiklah anak-anak, kita mulai dengan muatan lokal bahasa Indonesia tentang gagasan utama. Gagasan utama adalah suatu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Gagasan utama disebut juga dengan gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan, atau pokok pikiran. Dalam setiap paragraf terdapat gagasan utama, baik tertulis maupun tersirat. Gagasan utama dapat kamu kenali dengan dua cara, yaitu 1. Membaca teks dengan cermat, kemudian menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas pada teks tersebut. 2. Menemukan kalimat utama pada setiap paragraf, kemudian menarik kesimpulan gagasan-gagasan utama setiap paragraf dan menyimpulkan gagasan utama teks. Masih ingat kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Biasanya kalimat utama itu terletak di awal atau akhir paragraf. Kita mulai. Bu Atun punya contoh teks berjudul Ragam Tarian di Indonesia. Indonesia kaya akan budaya, di antaranya karya tari. Setiap daerah memiliki karya tari kreasi yang berbeda-beda. Apakah yang dimaksud tari kreasi? Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Tari kreasi tidak memiliki aturan tertentu, baik gerak maupun aspek lainnya yang terdapat dalam tarian. Paragraf 2, ada 3 jenis tari kreasi, yaitu tari kreasi daerah atau tradisional, tari kreasi modern, dan tari kreasi kontemporer. Tari kreasi daerah atau tradisional adalah tari yang mengalami perubahan dari tradisi, baik bentuk, gerak, ataupun aspek lainnya, tetapi tetap dalam konteks ciri khas daerah tersebut. Tari kreasi modern adalah tari yang tidak memiliki aturan tertentu, baik bentuk, gerak, ataupun aspek lainnya. Tari kontemporer adalah tarian yang dibuat berdasarkan isu yang beredar pada masyarakat. Baiklah anak-anak, untuk paragraf 1, gagasan utamanya adalah pengertian tari kreasi. Untuk paragraf kedua, gagasan utamanya adalah jenis tari kreasi. Nah, itu adalah contoh dari gagasan utama dari sebuah bacaan. Sekarang paragraf ketiga, coba disimak, nanti anak-anak mencari gagasan utamanya. Sudah siap anak-anak? Ya. Sekarang guru baca paragraf ketiga. Bentuk karya tari kreasi dapat berupa bentuk tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Tari tunggal adalah karya tari yang diperagakan oleh seorang penari.
Tari berpasangan adalah karya tari yang diperagakan oleh 2 orang penari. Adapun tari kelompok adalah karya tari yang diperagakan lebih dari 2 penari. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjutkan. Muatan kedua adalah SBDB, tari merak. Tari merak merupakan salah satu contoh jenis tari kreasi. Tari merak berasal dari daerah Pasundan, Jawa Barat. Tari merak menggambarkan ekspresi kehidupan burung merak. Tata cara dan gerak tari terinspirasi dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda Raden Cece Sumantri. Masih banyak contoh tari tunggal lainnya. Perhatikan gambar tari merak berikut. Selain tari merak, banyak karya tari lain yang berbentuk tari tunggal. Apakah di daerah tempat tinggalmu ada bentuk tari tunggal? Apa nama karya tarinya? Berikut beberapa karya tari berbentuk tari tunggal dari berbagai daerah di Indonesia. 1. Tari pendet dari Bali. 2. Tari kandagan dari Jawa Barat. 3. Tari kelana topeng dari Yogyakarta. Tari remo dari Jawa Timur. Tarian daerah merupakan akar budaya nasional. Oleh karena itu, kamu berhak dan wajib melestarikan tarian daerah dengan cara mempelajarinya tanpa membedakan asal daerah setiap tarian. Melestarikan tarian daerah berarti melestarikan budaya nasional. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Berarti hari ini kita sudah mulai belajar tentang 1. Gagasan utama dan macam-macam tari tunggal. Tetap semangat belajar di rumah dan ingat 3M: memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak empole ralere sopong guyun dele